Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pemateri yaitu Rizka Amalia, Alfa Ahsan, Eka Fatmasari, Muhammad Imanuddin, dan Alfiatun Nikmah. Baik, di sini kami akan membahas tentang bantuan hukum. Berikut pembahasan yang akan dipaparkan dalam bantuan hukum yaitu: pertama, pengertian bantuan hukum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rizka Amalia. Kedua, asas bantuan hukum yang akan dijelaskan oleh saudara Alfa Ahsan. Ketiga, tujuan bantuan hukum yang akan dijelaskan oleh saudari Eka Fatmasari. Keempat, pemberi bantuan hukum yang akan dijelaskan oleh saudari Alfiatun Nikmah. Kelima, penerima bantuan hukum yang akan dijelaskan oleh saudara Imamuddin. Baik, berikutnya masuk pembahasan pertama, yaitu pengertian bantuan hukum, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rizka Amalia. Pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum. Dalam KUHP, perlu diperhatikan ketentuan dalam pasal 114 yang menentukan bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum dan dalam hal yang ditentukan dalam pasal 56 ayat 2 yang berbunyi, penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Adapun pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah berbeda, yaitu: pertama, legal aid, bantuan hukum yang diatur secara lokal, di mana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kekurangan keuangan dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Kedua, legal assistance. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum, ia dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian dari seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada kondisi seseorang yang miskin, melainkan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Ketiga, legal service. Clarence J. Diaz memperkenalkan istilah legal service, memiliki makna lebih luas, yakni pelayanan hukum sebagai bentuk jasa oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat, dengan maksud menjamin agar tidak seorang pun di dalam masyarakat terampas hak-haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam undang-undang terbaru tentang bantuan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Oke, baik, kita lanjut. Asas adanya bantuan hukum. Seseorang yang tersangkut perkara pidana wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk apa? Tentu saja untuk kepentingan pembelaan pribadi dirinya. Asas ini diatur dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang, atau lebih tepatnya penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Adapun pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Baiklah, selanjutnya akan saya paparkan pembahasan tentang bantuan hukum. Bantuan hukum menurut undang-undang ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tujuannya adalah untuk penyelenggaraan bantuan hukum, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 16
tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur mengenai pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, serta syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum. Di sini telah dijelaskan, undang-undang tentang bantuan hukum ada karena hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Disebut dalam bahasa Inggris yaitu International Covenant on Civil and Political Rights yang disingkat sebagai ICCPR. Pada pasal 16 dan pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya warga negara Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini, yaitu tentang bantuan hukum, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di kehadapan umum, yaitu access to justice and equality before the law. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini. Dengan ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 November 2011 yang bertepatan di Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Kumham Amir Syamsuddin di Jakarta pada tanggal 2 November 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 104. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ditempatkan pada Tambatan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248 dan dinyatakan sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dengan demikian, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini memiliki beberapa pertimbangan tentang bantuan hukum. A. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang, yaitu negara harus menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. B. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum, yaitu negara harus bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. C. Pengaturan mengenai bantuan hukum, bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. D. Negara berdasarkan pertimbangan, yaitu bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu membentuk undang-undang tentang bantuan hukum. Maka terwujudlah di sini dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam pasal 20, pasal 21, pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Maksudnya, sekelompok orang yang memberi layanan bantuan kepada orang atau sekelompok orang miskin yang sering kita sebut dengan sebutan penerima bantuan hukum. Adapun syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi A. Berbadan hukum. Yang dimaksud dari berbadan hukum adalah memiliki kepengurusan lembaga sendiri atau berdiri sendiri. B. Terakreditasi berdasarkan undang-undang, yaitu harus berdiri dan diakreditasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. C.
C. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, yaitu harus memiliki kantor yang tetap, artinya tidak berpindah-pindah tempat. D. Memiliki pengurus, yaitu di mana setiap lembaga harus memiliki kepengurusan. E. Memiliki program bantuan hukum, yaitu memiliki visi dan misi yang tetap untuk menggapai tujuan yang berakses dan keadilan, terutama untuk penerimaan bantuan hukum. Penerima bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum. Melalui bantuan hukum ini pula seseorang memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari segala macam bentuk diskriminasi. Adapun syarat penerima bantuan hukum dalam ICCPR pasal 14 ayat 3 antara lain sebagai berikut: kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat atau kuasa hukum. Sementara itu dalam Undang-Undang tahun 2011 nomor 16 sendiri dikatakan bahwa bantuan hukum akan memberi peluang bagi setiap orang terhadap perlindungan hak sebagai warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Menurut Undang-Undang, bantuan hukum menjadi jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan secara gratis kepada penerima bantuan. Tentunya yang demikian bukan tanpa tujuan. Bantuan hukum diberikan agar memberikan jaminan dan memenuhi hak bagi penerima bantuan untuk mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Masalah hukum yang dimaksud di sini ditentukan secara limitatif, yakni sebagai berikut: hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata usaha negara. Selain itu, dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 ternyata juga sudah ditentukan syarat penerima bantuan hukum itu sendiri, di mana seseorang yang berhak menerima bantuan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang miskin dan kelompok orang miskin. Definisi orang miskin di sini adalah orang yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara mandiri, di mana hak dasar tersebut meliputi hak atas sandang dan pangan, layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, berusaha, dan perumahan. Mungkin cukup sekian makalah yang berupa video kami kali ini. Apabila masih ada yang kurang jelas, sok ditanya di kolom komentar di bawah ini ya. Kita tunggu pertanyaan dari kalian. Mungkin juga saya sudahi video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.